ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Laisa Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Laisa Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman beserta jajarannya, guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Ibu jemaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai pagi ini kita masih diberikan banyak kenikmatan dan alhamdulillah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjemaah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan ibadah dan sholawat beserta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir setiap taklim minggu akan memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sholat subuh, pagi ini kita melanjutkan taklim kita. Ya alhamdulillah Pak Bambang yang kemarin yang kena musibah masih bisa berkumpul lagi bersama kita. Mudah-mudahan kesehatannya cepat pulih Pak Bambang. Ya walaupun dalam kondisi mungkin sakit, tapi beliau masih tetap istiqomah. Bapak dan Ibu ya, pada dasarnya kita semua yang hadir di sini adalah ya orang-orang yang menunggu nanti dipanggil Allah.
gitu ya, menunggu gitu. Nah, tetapi tentu dalam menunggu itu harus kita bagaimana mengisi dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau kerja ya kan hiduplah 1000 tahun ya. Kalau lagi kerja ya udah ingat panjang umur aja gitu ya. Tapi kalau lagi ibadah ingat besok akan mati. Nah, saya akan membacakan suatu hadis Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, di mana hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor 4278 dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, At-Tani Jibrilu alaihi salamu faqal, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun wa ahbib man sita fa innaka mafarikuh wa a'malu masita fa innaka majjibih. Aja tahu ya. Summa qala, ya Muhammad, saraful mu'amin qiyamuhu bil lail wa idjuhu antik faruhu anin nas. Nah, dari hadis yang saya bacakan, Jibril berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga ya pesannya buat kita semua gitu ya. Katanya, isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu. Pesan yang pertama, kemudian ada 5 pesan ya. Karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka. Karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seseorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari, tentu untuk melaksanakan sholat tahajud, dan keperkasaannya seorang mukmin adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Penjelasan hadis yang pertama, isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sungguhnya kamu akan mati. Nah, berbicara kematian, bahwa ya itu udah ada ajalnya gitu ya. Nggak bisa juga kita majukan atau minta mundurkan gitu, karena misal waduh dikejar-kejar debt collector nih, udah mati aja gitu kan, malah tanggung jawabnya lebih besar gitu, karena hutang itu kan akan terus dipertanggungjawabkan gitu ya. Atau kalau memang sudah ajalnya ya nggak bisa dimundurkan juga gitu. Faijaja yastahiruna sa'atan wala yastaqdimun gitu ya. Ya kalau sudah ajalnya ya nggak bisa
dimajukan dan juga nggak bisa dimundurkan. Begitu juga kalau bahwa kita ya kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Siapa yang bernyawa pasti akan mati. Ya kita juga nggak bisa, ya nggak boleh terlalu takut, juga jangan nggak boleh terlalu berani gitu. Maka yang pertanyaan penting kalau berbicara tentang kematian, apa yang sudah kita persiapkan gitu. Ya karena pernah seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan seseorang akan mati?" gitu kan. Ya jangan tanya kapan gitu, tapi apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi bekal. Jadi sebenarnya kematian itu ya kita bebas dari dunia terus bebas gitu. Ya tidak, karena kan ada alam kubur. Nanti dalam kubur ya tentu tergantung amal ibadah. Tergantung amal ibadah. Ya kalau kita baik di dunia insya Allah di kuburan itu nggak kesepian gitu kan. Nah, jadi di situ berpesan malaikat Jibril, hiduplah sesukamu, ya mau ngapain lah bebas gitu ya. Nggak ibadah juga nggak apa-apa. Mau nyolong ya monggo, mau berbuat jahat ya silakan. Gitu. Mau nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa gitu. Itu serah. Ya karena ya kamu pasti akan mati gitu. Ya. Maka hal yang terbaik adalah ya tentu kita harus seimbang. Jangan ibadah aja gitu, karena kan kita hidup di dunia. Tentu ya kita harus cari makan gitu kan. Jangan sampai juga kita karena ibadah terus nggak nyari kerja, ya makannya dari mana gitu. Harus menunggu belas kasihan kan enggak. Maka harus seimbang. Lagi kerja ya mikirin mati. Jadi yang ada kerja kita jadi apa ya? Ya nggak semangat gitu. Kenapa kamu ini loyo lesu? Ya ngapain saya kerja, besok mati atau entar juga mati, ya nggak bisa begitu. Gitu. Maka ya kalau lagi kerja ya mikirin ya buat kita menghidupi kehidupan kita ya selama-lamanya gitu ya. Begitu juga lagi ibadah ya tanggalin semua hal-hal gitu. Hal-hal yang mengingat ya keduniawian. Ya tapi memang nggak gampang. Karena ibadah itu bukan berapa banyak kita sholat, ya kan? Sholat itu kan bagaimana kekhusyuan kita pada saat ibadah gitu. Nah cuman untuk khusyuk itu kan nggak gampang gitu kan. Tetapi asal sekejap kita mengingat kepada Allah, maka itu dianggap ibadah kita khusyuk. Karena masing-masing kita itu berbeda tingkat kekhusyuannya, ya saya masih golongan yang biasa lah. Yang kadang masih ingat urusan kantor gitu kan. Kunci hilang ketemunya di sholat misal gitu. Masih ngawang-ngawang karena pikiran kita adalah masih dunia gitu. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati gitu.
Maka hal yang pertama adalah ya udah, kalau memang nggak bisa kita berbuat semau maunya gitu. Jangankan hidup di akhirat gitu, yang ada kita nanti tanggung jawabkan. Di dunia aja kita nggak bisa sesukanya gitu ya. Ada aturan. Apalagi sekarang undang-undang tuh makin ketat gitu ya. Termasuk main HP, WhatsApp gitu ya, nggak bisa kita ngomong orang, itu bisa dilaporkan gitu ya, undang-undang IT. Sehingga kalau mau berbuat ya berbuat seperlunya, bicara seperlunya gitu. Jangan yang lebih dari apa yang kita inginkan gitu. Ya, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Maka hal yang bisa kita lakukan ya udah, bekerja sesuai porsinya gitu. Tetap semangat, ya ibadah juga. Ya mana tahu pas lagi ibadah itu kita dipanggil gitu. Itu kan yang diinginkan sama orang-orang. Dengan kita lagi ibadah, Masya Allah lagi ibadah ya, dipanggil gitu. Semua pasti berharap gitu, lagi ke Mekah dipanggil lagi gitu. Tapi kan mati itu rahasia Allah. Ada 3 rahasia yang kita tidak tahu tentang kematian. Kapan kita mati gitu ya. Kemudian di mana, apakah di Depok, apakah di Mekah, atau lagi kemana gitu. Dan dalam keadaan apa kita mati gitu. Apakah lagi di rumah sakit, atau lagi berkunjung ke rumah saudara, karena banyak juga lagi main ke rumah saudara tiba-tiba dipanggil Allah gitu. Ya, kematian itu sesuatu yang pasti, bukan karena umur ya. Kalau ngikutin Nabi Muhammad usia 63, saya yakin sini banyak yang usia 63 tapi alhamdulillah masih sehat kan gitu. Kalau dibilang masih kecil belum tentu, tapi banyak ya. Jadi kematian adalah nasihat buat kita. Ya, banyak ya, mungkin jemaah-jemaah kita ya satu persatu dipanggil ya, termasuk guru kita. Kemudian hadis dilanjutkan yang kedua, wa ahbib man sita fa innaka fafarikuh. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sungguhnya engkau akan berpisah dengannya gitu ya. Jadi kita ini manusia ditumbuhkan rasa cinta gitu ya. Kalau kalau di undangan pernikahan gitu ya, wa min ayatihi gitu ya, surat Ar-Rum ya, kan ya ditumbuhkan rasa cinta gitu ya, akan tumbuh saling menyayangi kan gitu. Nah, pasti kita nih hidup di dunia ada yang kita cintai gitu. Ada yang kita cintai. Ya entah pasangan kita gitu, entah anak kita, ya kan? Entah ada barang kita atau rumah kita yang kita cintai, atau mobil gitu. Maka disuruh kita cintailah apa yang kamu sukai, tapi nanti ya kamu akan berpisah gitu. Siapa yang bisa menjamin
kita ini bisa hidup selamanya dengan pasangan kita gitu kan. Nah karena banyak juga dari kita yang satu persatu nih, entah suaminya yang dipanggil duluan atau istrinya yang duluan dipanggil gitu. Atau malah anak kita gitu, kita sayang-sayang gitu ya. Ya semua itu amanat dari Allah, ya termasuk ya kita gitu ya. Nanti suatu saat akan berpisah, ya berpisah itu ya bukan hanya karena kematian gitu kan. Misal tugas keluar kota itu kan berpisah juga. Pak Haji Arif dulu kan sering keluar kota gitu kan Pak Haji ya. Harus berpisah dengan keluarga gitu kan. Ya demi keluarga gitu ya. Saya juga pernah juga ditugaskan istri selama sebulan aja terasa Pak Haji. Apalagi yang bertahun-tahun kan gitu. Apalagi selamanya, pasti ingat terus. Begitu juga dengan kendaraan, harta yang kita miliki, pasti berpisah. Entah dicolong orang gitu kan. Atau kredit gak bayar gitu kan. Karena gak bayar dipanggil, ditarik. Ya kan berpisah juga gitu, udah tiap pagi saya dilap-lapin gitu ya, dicuci, disemprot gitu. Karena kita sayang sama kendaraan kita, tapi dicicil nggak lunas, ya dia tarik sama debt collector ya, akhirnya berpisah juga. Padahal itu dia kita sayang-sayang kan, sampai rumah dibungkus lagi gitu kan, liatin gitu. Termasuk handphone gitu ya, handphone keluaran terbaru tuh iPhone 14. Enggak tahu apa kelebihannya itu, handphone harganya 25 juta sampai 30 juta itu. Padahal ya dipakai juga cuman WhatsApp. Iya Pak. WhatsApp, link apa buat telepon gitu. Jadi handphone sekarang itu serba digital, apa-apa kirim berkas, kirim apa itu lewat handphone tuh jadi gitu kan. Maka ada ya masing-masing sekarang handphone keluaran terbaru itu wah canggih gitu ya. Ya termasuk ini depan kita nih bisa merekam dulu. Kalau dulu mana bisa handphone Asia gitu kan. Ya cintailah yang kamu suka, pasti suatu saat akan berpisah gitu ya. Tetapi ya jangan juga kita berpikiran entar lama-lama berpisah udah cuek aja gitu ya, enggak juga gitu. Karena pada dasarnya kita manusia itu mencintai dan dicintai gitu kan. Ya seneng sama anak minta apa aja karena cinta sama anak gitu ya, minta belikan sesuatu atau pas lagi ulang tahun dikasih hadiah gitu kan, karena kita rasa cinta gitu ya. Tujuannya adalah ya memotivasi gitu biar ya belajarnya yang rajin ya, atau gitu. Atau paling tidak nanti suatu saat ingat sama kita gitu kan. Ingat, oh iya orang tua kita udah merawat kita nih dari kecil. Ntar setelah tua ya kita gantian dirawat. Tetapi ada juga orang tua kita itu setelah kita berpisah dari orang tua, ya orang tua kita terlantar malah, nggak diurusin, nggak diapa gitu. Nah mungkin ya bisa jadi karena kita kurang deket sama anak gitu ya. Bisa jadi ya, saya ya pengalaman teman-teman gitu ya. Dulu saya terlalu sibuk sampai lupa anak saya gitu. Terus ngasih makan anak apakah dari duit yang halal apa haram gitu. Itu bisa juga jadi musibah buat kita kan. Ya maka hal yang terpenting tentu ya mendidik anak-anak kita itu ya ilmu agama gitu kan. Terus paling tidak kedekatan. Kalau kita tugas jauh ya telepon, komunikasi itu yang
udah jauh, telepon enggak gitu kan. Nah, itu ya. Termasuk tadi sama anak gitu, sama istri, sama pasangan gitu. Hal-hal kecil yang membuat kita cinta pada keluarga kita gitu. Cintailah yang kamu suka, ya apa? Maka tapi ingat ya kamu akan berpisah gitu ya. Ya itu tadi berpisah bukan karena kematian, bisa jadi bertugas gitu. Sedih banget. Dulu pernah ngerasain saya anak saya sekolah di luar kota gitu ya. Wah, ibunya sedih banget. Baru 3 bulan berpisah gitu ya, nggak boleh telepon, nggak boleh, ya pokoknya putus komunikasi, tapi di sekolah gitu ya, di asrama. Itu sedih banget gitu ya, sampai suaminya dicuekin gitu ya, saking cintanya. Akhirnya kembali lagi biasa lagi gitu. Bagaimana yang kita berpisah untuk selama-lamanya kan gitu, pasti keinget terus. Mau ngapain keinget gitu ya, karena sering berdua kan gitu. Jadi ya apa yang kita punya, pelajaran ini, apa yang kita punya ya udah kita, karena ini amanat, ya pasti akan diambil lagi sama yang punya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Sungguhnya semua datang. Iya, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah gitu aja. Ya termasuk ya kendaraan, mobil, pernah ngerasain handphone hilang gitu kan. Di kereta ya kan, di kereta tuh biar kata mau pintunya ketutup tetap aja banyak copetnya juga. Maka buat orang-orang yang naik kereta itu kan tasnya selalu di depan gini nih. Ya Pak Haji. Sering taruh di depan gini ya, takut di tasnya dibeset gitu atau dibuka. Tuh. Sebisa mungkin kita jagain nih. Ya istri kita jagain, anak kita jagain gitu. Anak dari kecil sampai gede, ini diambil orang juga, berpisah juga kan gitu. Jadi pernah disuruh milih, ya kan, dalam kelas itu ada silakan pilih orang yang paling kamu sayang, gitu kan. Pernah dengar nggak ya? Dalam satu kelas, seorang dosen itu meminta mahasiswa menulis 10 orang yang kamu sayang, dari mulai istri, anak, mertua, orang tua, tante, om gitu ya, ketemulah 10. Nah kata si dosen, silakan kamu hapus 3 orang yang kamu sukai gitu. Dipilihlah ya orang yang terjauh dulu pastilah, ya enggak, tante, om, saudara kandung misalnya gitu, 3. Kemudian setelah dihapus 3, suruh pilih lagi. Kan berarti tinggal 7 orang kan? Tinggal suami, istri, kemudian anak, ya anak 2 misal gitu ya, atau anak 1, orang tua, bapak ibu, mertua, pas 7 kan? Suruh milih lagi tuh 2 orang aja, kita kalahin mertua 2, tinggal suami, istri, anak, gitu kan. Orang tua, pilih lagi 2, milih siapa ya, antara anak, orang tua, itu ya Pak, orang tua kita kalahin. Sampai akhirnya yang tinggal cuman istri kan, milih tinggal istri dan anak. Milih siapa nih? Ya tentu kita pasti milih istri.
Karena dia yang akan menemani kita kan gitu. Sampai akhir. Kalau anak, kalau lagi inget-inget ya enggak gitu kan. Ya enggak. Anak kita kan gitu Pak. Ada yang ingat sama orang tuanya, ada yang enggak. Yang belum nikah juga kadang suka lupa kan, enggak nelpon apa gitu kan. Ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan anak-anak kita itu selalu ingat ya saat itu. Karena banyak juga di hari tua kita itu ya kita keluyuran sana kemari, anak kita dicuekin aja gitu. Ya habis kenapa? Waktu dulu aja bapak tuh suka begini-begini gitu ya. Jahat sama aku jadi diingat. Jadi yang diingat jahatnya aja, padahal ngasih makannya selama berpuluh tahun dari lahir nggak diingat gitu. Kadang kita itu sama orang sama apa inget jahatannya aja, kebaikannya nggak pernah diingat gitu. Yang diingat. Ya gitu ya, mudah-mudahan ya apa ya, kedekatan kita dengan keluarga ya di hari tua gini kan jadi ya istri kita, anak kita tuh jadi sayang sama kita. Nah itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa amala maksita fa innaka majajin bih. Gitu ya. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan. Tadi mati, ya hiduplah sesukamu, pasti kamu akan mati gitu. Ngapain ayo? Cintailah sesuatu yang kamu cintai gitu. Pasti kamu berpisah. Nah yang sekarang, yang ketiga adalah berbuatlah sesukamu, pasti akan ada balasannya gitu. Nah jadi ya ini apa ya, benteng kita gitu. Kita nggak boleh ya selama di dunia itu ya pasti dicatat gitu kan apa yang kita lakukan kan. Pilihan, hidup itu pilihan. Kamu mau hidup baik atau hidup jahat gitu. Ya karena kedua-duanya kan ada balasan gitu. Ya kebaikan sebesar biji jarah akan dibalas gitu kan. Dan kejahatan sebesar biji jarah juga akan dapat balasan gitu. Disuruh milih, kita pokoknya ya udah. Sama kayak pernah masuk Indomaret nggak Bu? Pernah ya? Kalau ada yang belum ke Pasar Agung, ke mall, belum ke mall, Pak Bambang belum ke mall. Diajak ke mall nih ibu-ibu masjid diajak ke masjid. Ya, ibaratnya gini, Indomaret nih, di depannya ada keranjang kan ya Bu? Bener gak? Masukin aja itu. Nah, nanti keluar kan nggak bisa langsung keluar kan? Nyetor dulu bayar berapa yang kita ambil, lah itu yang kita bayar. Itulah perbuatan kita di dunia. Ya mau jahat, mau baik, ya nanti dibales gitu. Sama mau belanja. Kalau ibu nggak belanja, bayar nggak? Bu? Enggak ya? Ya itu ibarat kalau nggak belanja itu ya nggak berbuat apa-apa. Nggak berbuat apa-apa, nggak berbuat jahat, enggak, berbuat jelek, enggak. Apa tuh? Ada manusia gitu? Ada nggak? Manusia ada nggak? Dia berbuat jahat enggak, berbuat jelek enggak? Saya yakin nggak ada. Karena pada dasarnya manusia itu ya apa ya, sebanyak-banyak apa ya, ya tidak luput dari dosa lah. Minimal mata gitu kan,
pikiran gitu. Ibu itu nggak kerja ya, tapi mobilnya bagus gitu. Itu kan gunjing ngomongin orang. Atau gila, tetangga kulkas 2 pintu gitu kan. Baru gitu aja ya mungkin jadi perbuatan dosa gitu ya, hal-hal kecil gitu ya. Atau yang ada di pikiran kita gitu kan, ya kita baru mikirin doang gitu. Ya itu kan nggak baik gitu ya. Berbuatlah sesukamu, ya pasti akan dipertanggungjawabkan gitu. Kapan dipertanggungjawabkannya? Ya nanti di akhirat, sekarang belum. Ya sama kalau Alhamdulillah ya Rabbi. Ya berbuatlah sesukamu, nanti akan dipertanggungjawabkan. Sama. Negara kita negara hukum gitu. Nggak bisa kita berbuat semaunya ya. Misal ya jangankan membunuh, kita membuli aja sekarang dilaporkan. Apalagi kepada saya kebetulan ngajar kan, backgroundnya ngajar. Asal apa ya, misal kita ngomong kasar aja ke anak didik dilaporin. Mau mendidik gimana kita? Takut. Jadi sekarang tuh pendidik itu kalau ada anak yang nakal-nakal, Pak Arif, nggak berani negor disiplinnya gitu. Nggak berani. Pernah di tempat istri saya kerja ya, atau pernah ke tempat sekolah temen gitu ya. Jadi dia berantem sama temennya, guru itu misahin, jatuh yang satu, matanya bengkak. Nah dilaporin bapaknya kebetulan kan angkatan gitu ya, laporin tuh guru bengkak, dilaporin tiap hari diteror gitu. Nah si guru kan ketakutan, terus sampai dipanggil ke Kodam. Terus ya dia bilang saya enggak ini bener enggak melakukan, saya cuman ini. Bahkan saksi dari teman-temannya si bapak itu mungkin karena kesenggol kayak namanya lagi berantem kan, disangka didorong gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah sampai lapor polisi kan, dilaporin polisi, akhirnya divisum. Ya ternyata memang bahwa itu jatuh, bukan didorong guru, akhirnya minta maaf gitu. Tapi secara manusiawi kita sebagai guru kan sempet down juga mental, tiap hari kendaraan militer lewat, padahal cuma lewat doang, tapi kan namanya shock terapi udah takut. Kayak saya nih misal nih, gara-gara saya ada berurusan tiap hari Pak polisi lewat, padahal cuma numpang lewat doang Johar Raya kan, cuman wah takut gitu. Baru di kita masyarakat itu kalau kena shock terapi itu pasti mental kita langsung jatuh. Sehingga guru-guru kalau zaman saya kecil dulu, ya saya kecil, apalagi Pak Haji Arif, apalagi yang lain gitu yang tua. Dulu guru tuh bebas ngegampar kita, ngedidik. Nakal, cepret, tapi kita nggak ngadu, ketawa. Kita ngadu ke orang tua kita nih, Pak, dulu zaman papa enggak kali ya, bapak, babe kali ya. Sekarang aja papa, papi gitu ya. Ayah dulu manggilnya apa? Babe kan? Apa? Abah. Sekarang aja papi, papa. Iya kan? Ya semakin maju belakang. Abah, dedi, sekarang dedi, apa? Nah, zaman saya dulu bapak Pak Abah gitu ya, Pak. Aji ya. Kalau orang Bima itu kalau udah pergi aja manggilnya Aji gitu ya. Kita lapor, tadi habis digamparin sama guru.
bukan pembelaan, yang ada ditambahin. Lu sih nakal kali lu. Tapi sekarang belum diapa-apain, kita udah orang tuanya udah nyamperin gitu. Udah ya hiduplah sesukamu, tapi ingat semua akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Mau dosa kecil ya akan ada balasannya, mau dosa besar juga ada ya apalagi dosa besar gitu ya. Ya kebaikan sebesar biji zarah ada balasannya, kejahatan sebesar biji zarah juga ada balasannya. Maka ya berbuatlah sesuai sesuai ini aja kemampuan kita gitu ya. Jangan juga berlebihan gitu ya, sekiranya menyakiti orang ya nggak usah. Maka kalau ngomong itu harus kita pikirkan. Ngomong sekiranya nih misal Pak Adang mau ngomong nih menyakiti saya nih, Pak Didin nih jarang ke masjid gitu. Nah, ya memang saya jarang ke masjid gitu ya. Sekiranya itu menyakiti saya, ya jangan juga nih. Besok saya nggak tegur ketemu Pak Adang. Gitu. Ya sifat manusiawi, walaupun ada juga yang tidak begitu gitu. Apa yang kita keluarkan itu ya tentu ya harus kita pikirkan dulu. Ini menyakiti dia apa enggak ya gitu. Atau Pak Adang itu enggak ngomong langsung ke kita, misal ngomong ke orang lain, tapi orang lain menyampaikan kayak ke kita itu juga bahaya juga. Jadi jangan percaya kepada semua orang Pak Adang. Tidak semua orang itu baik. Ya enggak? Titip omongan dilebihin, titip uang enggak? Kurang. Ya, kita ngomong sama orang itu kan sama aja kita nitip omongan kan. Nih, Pak Didi nih wakil ketua DKM misal gitu ya. Enggak, jarang ke masjidnya apa gitu ya. Bukan enggak mau. Ya, pulang kalau hari biasa itu jam 5 udah jalan saya. Nanti sampai rumah itu minimal jam 8, jam 7 lah, jam 7 paling lambat jam 8. Ya paling lambat itu jam 9 lah. Minimal itu jam 7 karena macet ya. Karena tiap hari itu saya harus nganter. Kan di sekolah tuh jam 6 udah masuk, udah absen. Nanti saya pulang dari kantor jam 5, jadi kantor saya di Tanjung Duren, saya jemput di Manggarai. Tiap hari tuh berangkat ngantor ke Manggarai, terus saya ke Tanjung Duren, balik lagi jam 4 ke Manggarai aja bisa 1 jam. Terus perjalanan tol itu 2 jam minimal tuh dari Manggarai Pak Haji. Macet banget. Apalagi kalau pas kebetulan mobil saya ganjil, pas mobil genap itu lewat sepanjang jalan raya Pasar Minggu Pak Haji. Ya Allah, udah kita istighfar aja terus deh. Kaki pegel-pegel gitu. Kadang Pak Bambang itu kan suka nelpon, di mana Pak Didin? Di jalan Pak Bambang. Capek nggak? Ya jangan ditanya. Termasuk kemarin kan. Pasti nanya, lagi di jalannya. Nah, udah besok ngisi ya. Ya udah alhamdulillah insyaallah kalau bilang gitu. Ada lagi biasanya kalau saya ditawarin gitu, ada lagi nggak yang lain? Udah nggak ada gitu. Jadi ya udah, oke deh Pak Bambang insyaallah. Habis kalau dibilang nggak ada, ini sakit, itu sakit, itu sakit. Ya udah deh, mudah-mudahan saya sehat. Saya bilang, udah hadirlah saya. Oke, nggak berlarut-larut. Jam berapa nih? 5 menit lagi ya. Yang ketiga, yang keempat, sumakola ya Muhammad. Saraful mu'min qiyamuhu bilail. Ya, yang keempat, wahai Muhammad, kemuliaan seseorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk sholat malam. Ya, jadi bangun tengah malam itu ya sholat tahajud gitu ya. Jangan ngendusin ke toilet tidur lagi. Apalagi sekarang jam 4 sholat subuh. Biasanya kita kan bangun jam 4 itu masih bisa ya duduk, mandi-mandi santai, duduk santai gitu ya. Saya kalau berangkat
Jam 5 bangun jam 4 kan masih bisa duduk dulu Pak. Terus sekarang nggak jam 4 tuh udah paling 4 lewat 5 udah azan. Kalau berangkat kerja mau nggak mau saya harus mandi dulu kan, nggak mungkin subuh. Kalau kita sholat jemaah itu nggak mungkin kan habis sholat kita langsung hilang kan, pasti wirid minimal dengerin ayah sampai doa kan, tahlil dulu kan, sampai selesai salam-salaman baru kita pulang, itu jam 5. Kalau mandi lagi, wah saya kalau kurang tidur atau lagi nggak enak badan itu tangan keringetan, basah gitu ya, sampai seharian tuh keringetan. Maka biasanya saya kalau ini, saya mesti istirahatnya agak dapat gitu ya, terus mandi dulu gitu. Jadi sering suka deket kipas angin tuh gini nih, biar tangan saya nggak basah. Ya katanya ada orang bilang jantungan lah ya udahlah bismillah. Biasanya tuh kurang tidur, kurang istirahat gitu. Jadi wa minal laili surat Al-Asr ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Maka pada sebagian malam ya salat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan gitu. Jadi sholat sunnah yang dianjurkan gitu. Banyak ininya ya, faedahnya. Semoga Allah angkat kamu ke tempat yang mulia gitu. Tempat mulia itu ya bisa jadi ya kita dihormatin orang misal gitu ya. Bukan gini, ketemu hormat gitu, bukan. Biasa kalau lewat pos security kan gitu. Hormat, bukan hormat gitu, tapi kita ngasih nasihat, orang dengar gitu, ya kan. Apalagi di masyarakat kan, masyarakat itu rawan omongan gitu kan. Kamu ngapain ngasih nasihat-nasihat, urus dulu kamu gitu kan, ada aja omongan, iya. Atau dapat jabatannya semakin tinggi gitu, meningkat, atau anak bertambah, itu kan mulia juga. Atau rezekinya berlimpah, banyak hal-hal kemuliaan ya, yang kemuliaan dikasih Allah. Jadi sholat tahajud kalau mau kita ngadu, ya ngadu aja ke Allah, nggak usah ke manusia gitu. Mau ini itu silakan. Tengah malam ngadulah. Kalau sekarang kan ngadu bukan nggak boleh, tapi kan diliatin orang nih. Kalau nangis di masjid, pojokan malu juga ya. Kenapa nih nangis ini. Biasanya konotasinya kalau kita nangis di masjid, mohon-mohon gitu ya, pasti nih orang punya susah gitu. Karena kita itu punya susah doang, nangis-nangis. Kalau lagi seneng lupa, gitu kan. Maka ya sholat malam itulah nangis, minta sejadi-jadinya gitu. Ya maka dengan kita melaksanakan tahajud, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan, yaitu ayatnya ada kan gitu, mengangkat ke tempat yang terpuji gitu. Itu dianjurkan, ayatnya ada. Jangan nanya dalilnya mana gitu. Ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Ya, yang terakhir udah 5:30 udah siang. Yang terakhir wa ijuhu astighfarna fuhu anin nas. Dan keperkasaannya adalah
ketidakbutuhan terhadap manusia. Artinya bahwa kita ini manusia makhluk lemah, ya. Kita tidak butuh sandaran kepada manusia gitu, karena nanti ya dia juga akan mati, dia juga kita akan berpisah sama dia, itu kan. Wah, pokoknya andalan saya Pak Bambang misalnya gitu. Jadi pokoknya kalau ada Pak Bambang aman, jadi imam terus gitu. Ternyata Pak Bambang kemarin kan sakit, kita harus gantiin kan? Karena kita mengandalkan gitu kan, nggak bergantian. Pokoknya imam ini Pak Bambang terus deh, pokoknya aman gitu ya. Ternyata Allah kasih cara lain, Pak Bambang istirahat, kita yang bergantian gitu ngisi. Nah itu jadi seperkasa-perkasanya Didin, kan nama saya Perkasa. Nama saya ada perkasanya. Perkasa, nama saya Perkasa, Didin Hikmah Perkasa. Seperkasa-perkasanya manusia itu pasti ada kelemahannya. Ada suatu saat dia sakit, ada suatu saat dia dipanggil, itu manusia lah. Ya, jadi hanya bergantung kepada Allah. Mau ngapain? Allah gitu. Ya, manusia itu hanya apa namanya, Jak? Cuman perantara saja. Kalaupun misal saya dikasih uang gitu ya sama Pak Haji Arif, ya itu perantara, pada dasarnya dari Allah gitu kan. Jangan serta-merta mentang-mentang kasih uang kita sujud-sujud, kita cium kakinya gitu ya. Ya seperlunya aja, makasih Pak. Pintu aja udah setengah 6 ya. Kali aja ibu masak ya. Ya oke, Bapak Ibu, untuk kuliah subuh pagi ini saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.